Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, jamaah yang dimuliakan Allah azza wa jalla, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, nikmatnya yang diberikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih berkumpul untuk bisa melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin karya Imam Hafidz Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Masih di bab yang pertama, babul ikhlas wa ihdarun niyyati fi jami'il a'mal wal aqwal al bariza wal khufiyah. Bab keikhlasan menghadirkan niat dari seluruh amal perbuatan, baik perkataan atau perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Kita sampai pada hadis yang kelima. Penulis Imam Nawawi mengatakan an Abi Yazid Ma'ni bin Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu anhu, dari Abu Yazid Ma'an, dari sahabat Ma'an, putra dari Yazid bin al-Akhnas. Semoga Allah meridai mereka semua. Wa huwa abuhu wa jadduhu, dan dia adalah bapak serta kakeknya merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ma'an, putra Yazid, mengatakan kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha fa wada'aha 'inda rajulin fil masjid. Bapakku atau ayahku yaitu Yazid pernah mengeluarkan sedekah beberapa dinar yang ia sedekahkan dan dia wakilkan kepada seseorang yang ada di masjid untuk menyampaikannya kepada mustahik, kepada orang yang berhak dari zakat tersebut. Fajitu fa akhadtuha fa ataituhu biha. Lalu aku mengambil harta zakat itu, harta zakat milik ayahku, dan aku mengambilnya dan aku membawa harta itu. Lalu ayahku mengatakan, wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah bukan kepadamu zakat itu yang aku maksudkan. Fa khasamtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku sampaikan, laporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laka ma nawaita ya Yazid walaka ma akhadta ya Ma'an. Nabi mengatakan, sungguhnya engkau akan mendapatkan apa yang kau niatkan wahai Yazid, dan engkau berhak menerima apa yang kau terima wahai Ma'an. Rawahul Bukhari. Hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab yang pertama, babul ikhlas wa ihdarun niyyah, bab keikhlasan dan menghadirkan niat. Di sini ceritakan
bahwa Yazid seorang ayah ingin atau berniat untuk bersedekah, dan niatnya itu diwujudkan. Niat daripada sedekah itu diwujudkan dan dibayarkan, diwakilkan kepada seseorang. Di sini ada wakil untuk diserahkan kepada al-mustahiqin, kepada orang yang berhak untuk menerima zakat tersebut. Fabalagha dzalika abahu Yazid faqala ma iyyaka. Lalu sedekah itu diambil, diterima atau diserahkan oleh orang yang diwakilkan itu kepada anaknya si Yazid itu sendiri. Karena orang yang menyerahkan tadi atau orang yang menjadi wakil Yazid untuk menyalurkan zakat tadi, dia tidak mengenali anaknya daripada Yazid tersebut, dan dia mengira dan dia menyangka bahwa memang sudah berhak, anaknya si Yazid tadi memang sudah berhak untuk dijadikan sebagai mustahik daripada zakat tersebut. Setelah diserahkan kepada Ibnu Yazid, kepada anaknya Yazid, maka si Yazid pun mengetahui akan hal itu, bahwa hartanya itu telah disampaikan oleh amil tadi atau orang yang diserahkan atau panitia zakat tadi ternyata kepada anaknya. Maka si Yazid mengatakan, ma iyyaka aradtu, sungguhnya orang yang ingin aku bersedekah kepadanya bukanlah engkau wahai Ma'an, atau putraku wahai Ma'an. Hal itu dilaporkan atau dikonsultasikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka Nabi menjawab dengan apa yang tadi disampaikan, laka ma nawaita ya Yazid walaka ma akhadta ya Ma. Sungguhnya kau akan mendapatkan apa yang engkau sudah niatkan wahai Yazid, dan engkau wahai Ma'an juga berhak mendapatkan apa yang telah engkau terima dari zakat yang dikeluarkan oleh ayahmu sendiri. Laka ma Yazid ma nawaita yadullu ala anna al-a'mal. Syekh Utsaimin menjelaskan perkataan Nabi SAW, laka ma Yazid ma nawait, wahai Yazid engkau telah mendapatkan apa yang kau niatkan. Yadullu ala anna al-a'mal bin niyyat wa anna al-insan idza nawal khaira hasala lahu. Di sini menunjukkan bahwa amalan-amalan seseorang itu tergantung sesuai dengan niatnya, tergantung dengan niatnya. Jika seseorang berniat untuk melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa in kana Yazid lam yanwi an ya'khudh hadhihi darahim ibnahu. Walaupun niatnya si Yazid bahwa harta sedekahnya itu bukan untuk anaknya. Wa ibnuhu minal mustahiqina fasarat. Dan memang anaknya dianggap memang sudah menjadi mustahiknya, tetapi bapaknya menginginkan bukan dia yang menerima zakat tersebut. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan, laka ya Ma'an ma akhadta, sungguhnya apa yang kau terima dari zakat dari ayahmu tadi itu engkau berhak untuk menerimanya wahai Ma'an. Ini juga ketetapan dari Rasulullah SAW bahwa si Ma'an memang orang yang berhak menerima dari zakat tersebut. Dalam hadis yang tadi kita bacakan, riwayat Imam Bukhari, Syekh Utsaimin menjelaskan terdapat dalil masaqal mu'allif min ajlihi ala anna al-amal bin niyyat wa anna al-insan yuktab lahu ajru ma nawa. Di dalam hadis tersebut terdapat dalil bahwa amalan-amalan itu tergantung dengan niat, dan seseorang itu akan ditulis pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa in waqal amr ala khilaf mana, walaupun perkaranya tidak sesuai dengan apa yang diniatkan, walaupun perkaranya prakteknya tidak sesuai dengan apa yang diniatkan. Min ajlihi ala anal amal bin niyat wa anal insan wa hadhihi qaidah lima laha furu' katsir.
Kemudian Syekh Utsaimin menjelaskan ada beberapa perkara yang sesuai dengan kasus ini. Misalnya, anna rajula law a'ta zakatahu syakhsan yadhunnu anna min ahli zakah fatabayyan anna ghani wa laysa min ahli zakah fa inna zakatahu tujzi'u wa takunu maqbulah tabra fi hadimat. Ketika seseorang mengeluarkan zakatnya, zakat harta misalnya, dari zakat harta yang wajib dia tunaikan, dia keluarkan, lalu dia bayarkan dan salurkan dari zakat hartanya misalnya. Lalu ternyata yang menerima, dia menginginkan, dia meniatkan bahwa zakatnya itu diberikan kepada mustahik. Ternyata yang menerima bukan termasuk orang-orang yang berhak menerimanya. Karena orang yang menerima zakat tersebut adalah orang kaya misalnya. Bagaimana hukum dari zakat tersebut, atau bagaimana ya hukum dari orang yang memberikan zakat tersebut? Kata Syekh Utsaimin, fa inna zakatahu tujzi, maka zakatnya itu tetap sah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan zakatnya itu sudah menggugurkan kewajiban daripada zakat orang tersebut. Kenapa? Alasannya li'annahu nawa an yu'tiyahu man huwa ahlun lahu. Karena dia berniat untuk memberikan kepada orang yang berhak menerima daripada zakat tersebut. Fa idza nawa falahu niyyatuhu. Ketika dia mendapatkan kalau dia sudah meniatkan hal itu, maka dia mendapatkan pahala daripada apa yang ia niatkan, walaupun kadang-kadang tidak tepat sasaran. Tapi insyaallah zakatnya sah dan orang yang berzakat akan mendapatkan pahala daripada niatnya. Ini salah satu contoh aplikasi daripada hadis yang disebutkan di awal. Kemudian contoh kasus yang lain dalam wakaf misalnya. Saya menjelaskan anal insan law waqafa syai'an. Seseorang ketika berwakaf, wakaf tanah, kama sa'al yuqaf baitan saghir, atau wakaf rumah misalnya. Misal dia mewakafkan rumah yang kecil, ya, kama sa'al yuqif baitan saghiran, faqala waqaftu baiti al-fulani wa asyara ila al-kabir lakinnahu khilafa ma nawahu biqalbihi. Lalu dia mengatakan, aku mewakafkan rumahku yang kecil. Dalam hatinya dia ingin mewakafkan rumahnya yang kecil, tetapi dia mengisyaratkan ke rumah yang besar. Lakinnahu khilaf ma nawahu biqalbi fa innahu ala ma nawa. Maka sesungguhnya yang dihukumi adalah yang sesuai dengan apa yang diniatkan. Walaisa ala ma sabaqa bihi lisanuhu, tidak sesuai dengan apa yang terucap atau apa yang terisyaratkan. Karena dia mengucapkan sesuatu yang salah, tidak sesuai dengan apa yang diniatkan dalam hatinya, atau dia mengisyaratkan sesuatu yang salah, tidak sesuai dengan apa yang diniatkan. Maka yang dihukumi adalah sesuatu yang diniatkan di dalam hatinya. Kemudian contoh yang lain, dalam masalah haji dan umroh, kata Syekh Utsaimin, lau anna insanan jahilan, kalau seseorang itu jahil, tidak mengetahui, orangnya bodoh atau orangnya kurang mengerti, kurang ngaji, kurang berilmu, la ya'rif al-farq bainal umrah wal haji, tidak tahu dan tidak bisa membedakan antara umrah dan haji. Fa hajja ma'an nas, lalu dia berhaji bersama dengan manusia. Faqala labbaika hajjan, lalu dia mengucapkan dengan orang-orang yang langsung berhaji. Orang berhaji, jamaah haji yang lain mengatakan labbaika hajjan, aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan haji. Ini adalah kalimat niat untuk berhaji. Padahal orang tadi niatnya untuk umroh. Wa huwa yuridu umroh yatamatta, yaitu umroh
tamattu dulu. Jadi dia ingin haji tamattu. Kalau haji tamattu itu adalah umroh dulu, baru setelah umroh nanti pada waktunya ya tanggal 8 hari tarwiyah baru dia berhaji. Jadi manasik ada 3. Ada manasik haji tamattu, umroh dulu, setelah itu tahallul, nanti haji lagi. Tamattu yaitu umroh dan haji dipisah. Ada manasik haji qiron, yaitu umroh dan haji dilakukan dalam satu waktu. Kemudian ada manasik haji namanya ifrad, dia menunaikan haji saja tanpa umroh, dan dia berniat haji dengan cara tamattu, tapi ternyata dia bersama dengan jamaah yang ingin melaksanakan haji saja, misalnya labbaika hajjan. Lalu dia mengucapkan dengan ucapan yang salah. Mestinya dia mengucapkan labbaika umratan, labbaika umratan, tetapi dia mengikuti bersama dengan orang-orang yang berhaji saja, labbaika hajjan. Maka orang seperti ini dihukumi dengan apa yang dia niatkan di dalam hatinya, bukan dihukumi dengan apa yang dilafadzkan oleh lisannya, karena dia tidak tahu, karena dia jahil, ya, karena dia tidak tahu. Madama ana qasdahu yuqimul umrah lakin qala labbaika hajjan ma'an nas falahu manawa wa la yadur sabqu lisanhu syai'in, maka tidak mengapa apa yang diucapkan oleh lisannya, yang dihukumi adalah apa yang ada di dalam hatinya. Sebagaimana hal ini terjadi pada Yazid bin Al-Akhnas yang ingin bersedekah kepada orang lain, ternyata Allah takdirkan lain, sedekahnya itu jatuh kepada anaknya sendiri. Jadi tidak mengapa, tidak masalah, hal itu sudah menggugurkan kewajiban sedekah atau zakatnya sahabat Yazid bin Al-Akhnas. Lalu kita akan menjelaskan beberapa faedah yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah dalam hadis ini. Syekh Utsaimin menjelaskan wa min fawaid al-hadits, di antara faedah-faedah hadis yang pertama, annahu yajuzu lil insan an yatasaddaqa ala ibnihi wa huwa kadzalik, yakni annahu yajuzu, bahwa boleh-boleh saja, hukumnya boleh-boleh saja bagi seseorang untuk bersedekah kepada anaknya sendiri, atau keluarganya sendiri, atau suaminya sendiri, atau kepada istrinya sendiri. Ya. Boleh bersedekah atau boleh membayar zakat. Zakat apa? Zakat mal misalnya, zakat mal, atau zakat pertanian, atau zakat yang lain-lain, boleh dibayarkan kepada kerabatnya sendiri. Berdasarkan dari hadis tadi, Yazid membayarkan zakat yang harus dia keluarkan kepada anaknya sendiri, sah hukumnya. Atau dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban, yaitu istri dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat yang alim, ya, ulamanya para sahabat. Abdullah bin Mas'ud termasuk orang yang alim dalam masalah Al-Quran, tetapi dia ditakdirkan oleh Allah sebagai seorang yang miskin atau fakir, dan dia menikah dengan seorang wanita yang kaya, mempunyai usaha, dia kaya. Ketika Nabi SAW mendorong para sahabiyah, para wanita-wanita dari kalangan sahabat, Nabi mendorong untuk banyak bersedekah kepada para wanita. Lalu istri daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud sangat terdorong, bersemangat untuk
memberikan sedekah atau zakat daripada hartanya. Lalu Abdullah bin Mas'ud menjelaskan kepada istrinya bahwa orang yang paling berhak untuk engkau sedekahi, engkau zakati adalah suamimu sendiri, karena suamimu adalah orang yang miskin. Ya. Kemudian istrinya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud tidak lantas menerima apa yang disampaikan oleh suaminya sendiri. La hatta as'al an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak, saya tidak akan memberikan sedekah ini atau zakat ini kepadamu sampai aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu istri daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam perihal apa yang disampaikan oleh suaminya tadi. Maka Nabi SAW menjawab, Shadaqa Abdullah. Maka sudah benar apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Zaujuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqati bihi alaihi. Nabi mengatakan, suamimu, anakmu adalah orang yang paling berhak dari harta yang engkau ingin sedekahkan. Wahai istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ini dalil bahwa boleh kita membayarkan zakat harta kita, zakat sedekah kita yang sunnah maupun yang wajib kepada ya kerabat kita. Selain memang kita memberikan kewajiban ini selain sedekah atau nafkah wajib kita. Kalau istri, anak-anak kita sudah berikan nafkah wajib kita, ya, maka boleh-boleh saja kita memberikan nafkah yang lainnya kepada anak dan istri kita kalau memang mereka adalah orang yang berhak untuk menerima zakat tersebut. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, min fawaidil hadis annahu yajuzu an yu'tiyal insanu waladahu minaz zakati bi syarti an la yakuna fi dzalika isqatun liwajibin alaihi. Jadi boleh seseorang itu memberikan zakatnya kepada anaknya, tapi syaratnya an la yakuna fi dzalika isqatun liwajibin alaihi. Syaratnya adalah tidak menggugurkan ya kewajiban nafkah. Syaratnya tidak menggugurkan kewajiban nafkahnya untuk anak-anaknya atau orang-orang yang menjadi tanggungannya. Jadi dia harus berikan dulu kewajiban nafkahnya, lalu dia setelah itu boleh memberikan harta zakat yang harus diberikan. Jadi zakat yang ingin diberikan kepada kerabatnya adalah zakat ya di luar dari tanggung jawab daripada nafkahnya. Yakni matalan laukan al-insan indahu zakat wa arada an yu'tiya ibnahu min ajli an la yutalibahu bin nafaqah fa hadza la yujzi li annahu arada bil i'ta an yusqit wajib nafaqah. Misalnya ketika seseorang mempunyai kewajiban zakat lalu dia bayarkan kepada anak dan istrinya ya sebagai pengganti daripada nafkah yang sudah biasanya dia gantikan, maka ini tidak sah ya. Jadi zakat ya, itu tidak sah untuk menggantikan kewajiban nafkahnya. Jadi dia berikan nafkahnya dulu, nafkah yang wajib misalnya untuk makannya, untuk tempat tinggalnya, untuk ya pakaiannya. Setelah itu untuk sekolahnya, untuk kesehatannya, dan untuk yang lainnya, nafkahnya, maka setelah itu boleh dia berikan, ya, boleh dia berikan. Ini faedah yang bisa diberikan. Amalau atau liyaqdi dainan alaihi matalan,
Atau jika dia memberikan zakat itu untuk membayar hutangnya, an yakuna 'alal ibni hadits wa yu'ti abuhu min az-zakati ma yusaddidu bi hadhil gharama fa inna dzalika la ba'sa bihi wa tujzu min az-zakat. Jika anaknya terlilit hutang, jika istrinya terlilit hutang, jika suaminya terlilit hutang, misalnya jika dia bayarkan zakat malnya, untuk apa? Untuk menutupi supaya anaknya bisa membayar hutang, istrinya bisa membayar hutang, suaminya bisa membayar hutang. Kata Syekh Utsaimin, maka zakat seperti ini la ba'sa bihi, tidak mengapa, zakatnya sah. Li'anna waladahu aqrabun nas ilaihi, karena anaknya adalah orang yang paling berhak dan orang yang paling dekat untuk dia bayarkan zakat tersebut. Karena di antara mustahik zakat adalah al-gharib, orang yang terlilit hutang. Wa huwal an lam yaqsid biha isqat wajib alaihi. Karena ini bukan termasuk tanggungan nafkahnya. Tanggungan nafkahnya. Jadi nafkahnya adalah untuk hal-hal yang pokok, untuk makan, untuk tempat tinggal, untuk pakaian. Kalau memang untuk hal itu tidak sah, tetapi untuk selain itu, untuk membayar hutang, maka zakatnya ini sah walaupun dibayarkan kepada anaknya sendiri. Li'anna waladahu aqrabun nas ilaihi wa huwal an lam yashbih hadza isqat wajib alaihi inna ma qasada bidzalika ibra'u dhimma waladihi wal infaq alaihi wallahu muwaffiq. Ya, karena yang dibayarkan zakatnya untuk membayarkan hutang, maka hal ini sah insyaallah taala. Baik, akan kita sampaikan beberapa sedekah yang utama insyaallah. Masih ada waktu berapa menit? 15 menit. Masih lama, 15 ya. Baik, akan saya sampaikan beberapa sedekah yang paling utama untuk dibayarkan. Pertama, sedekah yang utama adalah sedekah sirriyah. Sedekah yang dibayarkan, diberikan, disalurkan dengan cara sembunyi-sembunyi. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 271. Allah taala berfirman, "In tubdus shadaqati fani'immahi." Allah mengatakan, jika engkau membayarkan sedekah, in tubdus shadaqati fani'immahi. Jika engkau membayarkan sedekah dengan terang-terangan, maka hal itu baik sekali. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Jika engkau membayar sedekah atau zakat itu dengan sembunyi-sembunyi, engkau berikan kepada fakir miskin, maka hal itu jauh lebih baik untuk kalian. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan akan menghapuskan dosa kesalahan-kesalahan kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah sangat teliti dengan apa yang kalian amalkan. Surat Al-Baqarah ayat 271. Ini sedekah yang utama. Sedekah dengan cara sembunyi-sembunyi itu yang jauh lebih baik. Kenapa? Karena hal itu tentu lebih menjaga hati dan kehormatan agar tidak orang yang menerima sedekah itu tidak merasa direndahkan. Jadi kita berikan dengan sembunyi-sembunyi, menjaga perasaan, menjaga kehormatan. Mereka orang-orang yang berusaha untuk tidak meminta-minta, walaupun dia miskin. Ada orang yang berusaha untuk tidak minta-minta, tidak minta-minta. Kita berikan kepadanya dengan cara sembunyi-sembunyi. Sebagaimana dalam hadis yang lain tentang 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, di mana Allah tidak akan memberikan naungan tersebut
kecuali pada beberapa orang, di antaranya 7 golongan. Ya. Salah satu daripada 7 golongan tersebut disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rajulun tasaddaqa bisadaqati fa akhfaha, yaitu seseorang yang bersedekah dengan sedekahnya lalu dia sembunyikan, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu ya yaminu, sampai tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini sedekah yang paling utama. Yang pertama. Sedekah yang paling utama yang kedua, sedekah dalam kondisi sehat wal afiat. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Nabi SAW ditanya, sedekah yang paling utama itu apa wahai Rasulullah? Nabi ditanya, sedekah yang paling utama itu sedekah apa ya wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, an tasaddaqa wa anta sahihun syahihun takshal faqra wa ta'malul ghina. Engkau berusaha untuk bersedekah, kata Nabi. Itu sedekah yang paling utama, kata Nabi, adalah engkau berusaha untuk bersedekah dalam kondisi Anda sedang sehat walafiat, dalam kondisi Anda sangat sulit mengeluarkan harta pelit, dan engkau takut akan kefakiran, dan engkau menginginkan kekayaan. La tumhil, saat itu engkau jangan tunda lagi untuk bersedekah, hatta idza balaghatil hulqum, karena nanti kalau sudah nyawa itu sampai di kerongkongan, maka orang itu akan mengatakan li fulanin kada wa li fulanin kada wa qad kana li fulan. Ketika sakaratul maut baru dia pengen sedekah, lalu mengatakan si fulan berikan sedekah untuk si fulan sekian, berikan si fulan sekian. Ya, karenanya taubat ketika sudah sampai kerongkongan, nyawa sampai kerongkongan adalah taubat yang terlambat. Ya. Karena Nabi dalam hadis yang lain, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba selama taubatnya itu tidak dilakukan saat dia sakaratul maut, nyawanya di kerongkongan. Baik, ini sedekah yang kedua, sedekah yang paling utama yang kedua, yaitu sedekah ketika kondisi sehat, kondisi pelit, kondisi ingin kaya, takut miskin. Ini adalah sedekah yang sangat utama untuk dilakukan, dipaksakan untuk seseorang itu bersedekah. Ya, ketika ada terbesit saya pengen bersedekah kepada seseorang, saya lihat orang ini kok susah, langsung cepat, nggak usah lama-lama, jangan ditunda. 100.000, 200.000, belikan beras, cepat dilaksanakan. Ya, la tumhil, kata Nabi, jangan ditunda lagi, segera laksanakan, segera amalkan sedekah yang terbesit dari pikiran kita. Saya ketemu orang ini, dia butuh, tapi orangnya nggak pernah minta, kasih langsung. Saya pernah seperti itu. Pesan kepada istri, coba sekarang beli beras, kirimkan ke rumahnya sekarang. Ya, sekarang sudah, jangan lama-lama. Ya, maka nggak pakai lama, diberikan beras, disampaikan. Ternyata orang tadi itu sangat membutuhkan beras. Ya, berasnya habis, saat itu habis, dan sulit untuk beli beras dan bingung mau makan apa. Ya, dan saat itu ya kita nggak tahu, dan Allah Subhanahu Wa Taala gerakkan hati kita. Ketika Allah menggerakkan hati kita untuk memberikan pada seseorang langsung, apalagi pada orang tua misalnya, terbesit, nggak usah lama-lama, langsung orang tua, kerabat yang mengalami kesulitan, ya, walaupun di kampung gampang, minta nomor rekening cepat, ya, atau pada tetangga yang lain atau kepada kerabat yang lain, tolong belikan si fulan ini kerabat kita beras.
berikan. Sekarang kan gampang ya, bisa lewat apa namanya, lewat jauh kan, bisa disampaikan. Kita nggak sebutkan ya, kita nggak sebutkan tokonya, kan langsung ke rumah, langsung diantarkan bisa. Ya. Jangan ditunda, la tulhil. Ya, demi Allah, ini panggilan dari Allah dan ini petunjuk dari Allah. Ketika kita terbesit untuk sedekah, laksanakan. Ya, jangan dilihat dari nilainya, sedikitnya. Tapi saat itu mungkin ya 10.000, 20.000 dibelikan beras atau minyak misalnya, beli, nggak usah lama-lama, langsung belikan, langsung dikirim. Dan insya Allah itu bermanfaat untuk kita dan untuk yang menerimanya. Ya, innama tunsoruna wa turzakuna illa lidu'afaikum, illa bidu'afaikum. Nabi pernah mengatakan betapa ya banyak ya kalian itu membutuhkan, betapa banyak kalian itu ditolong, betapa banyak kalian itu diberikan, diluaskan rezekinya dengan sebab orang-orang yang fakir di antara kalian yang kalian bantu. Ya, jadi kita banyak ditolong oleh Allah. Jadi kita banyak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apa? Dengan sebab orang-orang yang miskin yang kita bantu. Karena orang yang miskin tadi sangat senang, sangat membutuhkan apa yang kita berikan, dan dia mengalir dari lisannya doa-doa ikhlasnya. Semoga Allah memberikan rezeki buat antum. Ya, anak pas sekali membutuhkan beras, anak pas membutuhkan uang ini, anak pas membutuhkan untuk berobat anak, diberikan uang, lalu mengalirlah doa-doa dari orang-orang yang antum bantu itu naik ke atas langit. Allah dengar dan Allah ijabah dari doa orang-orang yang miskin yang kita bantu tersebut. Karena jangan latum ya, jangan engkau tunda. Ini benar apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada? Oke. Yang ketiga, sedekah yang utama, sedekah setelah kebutuhan wajib terpenuhi. Khairus shadaqah maka na'an ghadhi ghina wabda biman ta'un. Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari, sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan setelah ya atau selebih keperluannya. Sebaik-baik sedekah yang dikeluarkan adalah sedekah kelebihan dari keperluannya. Kelebihan dari keperluannya. Dan mulailah dari orang yang kamu tanggung. Wabda biman ta'un. Dan mulailah sedekahmu itu dari orang-orang yang kamu tanggung. Jadi sedekah ada dua, yang wajib ya sedekah nafkah kita kepada anak dan istri kita. Jangan lupakan itu. Baru setelah itu sedekah yang sunnah. Sedekah yang sunnah boleh nggak kepada orang-orang yang kita berikan, orang yang kita tanggung? Boleh. Sedekah sunnah boleh kita berikan kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Yang keempat, sedekah yang utama berikutnya, yang keempat, memberikan sedekah kepada anak dan istri. Ini adalah sedekah yang paling utama. Berdasarkan hadis Imam Muslim, dinar anfaqtahu fi sabilillah wa dinar anfaqtahu fi raqabatin wa dinar tasaddaqta bihi 'ala miskin wa dinar anfaqtahu 'ala ahlika a'dhamuha ajran allati anfaqtahu 'ala ahlika. Satu dinar kamu infakkan di jalan Allah. Satu dinar kamu infakkan untuk memerdekakan budak. Satu dinar kamu sedekahkan untuk orang miskin. Namun dinar yang paling bagus yang engkau keluarkan adalah dinar yang engkau sedekahkan untuk anak dan istrimu. Inilah sedekah yang paling besar pahalanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang kelima, sedekah yang paling utama yang kelima adalah sedekah kepada kerabat yang miskin. Nabi mengatakan dalam hadis Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, as-shadaqatu 'alal miskin shadaqatu wa hiya 'ala dzir rahimi ithnatan shadaqatun wasilatu.
Sedekah kepada orang miskin akan mendapatkan pahala 1 sedekah. Dan sedekah kepada kerabat yang miskin akan mendapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan An-Nasai. Ini adalah beberapa sedekah yang paling utama. Ustaz, saya punya kelas, saya punya hubungan yang tidak baik kepada salah satu kerabat saya, padahal dia miskin. Gimana Ustaz? Saya lagi gak akur kepada kerabat saya kasihan juga Ustaz, tapi dia orangnya kurang bagus hubungannya sama saya. Kata Nabi SAW, afdalus shadaqati as-shadaqatu ala dzirrahim al-kashif. Sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada kerabat yang memendam permusuhan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tabrani. Nah, ini sedekah yang paling utama lagi. Yang tadi kepada kerabat yang miskin, ya, apalagi kepada kerabat yang miskin yang tidak akur, dengan kita. Paksakan saja. Ini afdolus sodakoh, kata Nabi. Ini sodakoh yang paling afdol, yang paling utama. Kemudian bersedekah juga kepada tetangga. Jangan lupakan tetangga. Ya abadar, idza tabaqta maraqatan fa'aqdiru ma'aha wa ta'ahad jironaka. Ya, Nabi pernah berpesan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jika kamu masak sop, maka perbanyaklah kuahnya, lalu bagilah sebagiannya kepada tetanggamu. Hadis riwayat Muslim. Jadi bukan kuahnya aja ya, banyakkan kuahnya biar hasilnya juga banyak, lalu bagikan kepada tetanggamu, bukan kuahnya. Ini jangan salah paham memahami hadis ini. Biar jadinya banyak, ya bagilah tetanggamu sopnya, ya isinya juga sama. Hadis riwayat Imam Muslim. Termasuk ya sedekah atau donasi yang paling bagus juga adalah kepada orang-orang yang membutuhkan, misalnya kepada saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah seperti di Sumatera. Karena Nabi pernah mengatakan, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Ya, sesungguhnya Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini juga termasuk sedekah yang paling afdol. Masih? Masya Allah. Masih ada makanannya, cuman tanggung. Baik. Kemudian sedekah berikutnya adalah sedekah jariyah. Ini juga utama. Ada hadis Nabi SAW, idza matal insan, jika manusia itu mati meninggal dunia, in qata'a amaluhu, maka amalannya akan terputus, illa min thalath, kecuali 3. Illa min shadaqatin jariyah, kecuali sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa bihi, atau ilmu yang bermanfaat, awalat soleh yad'ulahu, atau doa anak soleh. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi sedekah jariyah, ya sedekah jariyah, misalnya karpet atau masjid, ini sedekah jariyah yang akan bermanfaat. Ya, walaupun orangnya sudah meninggal, tetapi apa yang disedekahkan itu selalu dimanfaatkan oleh orang-orang yang beribadah, ya, misalnya sholat misalnya. Ini adalah sedekah jariyah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian keutamaan daripada sedekah banyak sekali. Ya, ada sekitar 20-an yang mungkin pada momen-momen yang lainnya
yang sesuai dengan hal ini bisa kita sampaikan ya tentang perkara sedekah. Sedekah adalah ibadah yang besar. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Allah mengatakan, memerintahkan wa anfiqu, berinfaklah kalian, bersedekahlah kalian ya, wa anfiqu mimma razaqnakum, dari apa yang sudah kami berikan rezeki kepada kalian, min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum kalian itu ya dicabut ajalnya ya, dicabut nyawanya, min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Ketika sudah dicabut nyawanya lalu dia menyesal ya, fayaqula rabbi, lalu dia menyesal, kalau seandainya wahai Rabbku, engkau tangguhkan barang sesaat saja, sedetik saja nyawaku ini, maka sungguh aku akan bersedekah. Fa asaddaqa wa akum minas shalihin, dan aku akan menjadi termasuk orang-orang yang soleh. Maka selagi nyawa masih dikandung badan, selama kita masih diberikan kesempatan hidup, maka perbanyaklah untuk kita bersedekah. Niatkan minta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.